Ya pemirsa, di tengah melawan pandemi corona, Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri pertanggal 1 Juli 2020. Penaikan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada Selasa pekan lalu. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan yang mencantumkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020. Peserta kelas 1 kenaikan iuran menjadi Rp150.000 dari yang sebelumnya Rp80.000. Untuk kelas 2, peserta BPJS Kesehatan harus membayar Rp100.000 dari sebelumnya Rp51.000. Sementara untuk kelas 3, pemerintah memberi subsidi Rp16.500 sehingga tetap membayar Rp25.500. Namun pada 2021 mendatang, subsidi untuk kelas 3 berkurang menjadi Rp7.000 sehingga iuran yang harus dibayar peserta sebesar Rp35.000. Menurut pemerintah, kenaikan iuran di tengah pandemi corona untuk menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan. Kaitannya dengan pelayanan, karena bagaimanapun juga pelayanan akan baik kalau cash flow rumah sakitnya juga baik. Kalau kita telat bayar rumah sakit, mungkin ya tidak begitu mudah kita memperbaiki, walaupun komitmen rumah sakit kami yakin sangat tinggi dengan berbagai mekanisme sementara yang bisa kita tutup untuk pembayaran itu, misalnya dengan SCF dan lain-lain. Jadi ADM Perpres ini sekali lagi menekankan tujuan yang disampaikan tadi oleh Pak Asko yang untuk kebaikan bersama, kemudian membangun sistem universal health coverage yang semuanya bergotong royong, ya. Pemerintah tetap hadir. Yang kedua untuk perbaikan layanan. Yang ketiga tadi sesuai dengan regulasi turut undang-undang proses penyesuaian yang rutin 2 tahun sekali. Sebelumnya Jokowi telah menaikkan tarif BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 pada Oktober. Besaran kenaikan ditetapkan saat itu sebesar 100% untuk kelas 1 dan 2. Namun Mahkamah Agung membatalkan Perpres tersebut pada akhir Februari 2020. Dalam pertimbangannya, MA melihat ada ketidaksesuaian Perpres tentang jaminan kesehatan tersebut dengan beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akhirnya kembali menaikkan tarif BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Keputusan kenaikan tarif BPJS tersebut dinilai memberatkan masyarakat. Dan untuk membahas hal tersebut kita akan bergabung bersama Kepala Biro Hukum Mahkamah Agung, ada Bapak Abdullah. Selanjutnya kita juga akan berbincang bersama Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf dan juga Bapak Rusdianto Matulatua selaku kuasa hukum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Abdullah terlebih dahulu. Selamat siang Pak Abdullah. Selamat siang. Baik, Pak Abdullah, MA kemarin sempat membatalkan kenaikan BPJS, tapi tidak sampai 2 bulan justru Presiden menaikkan kembali iuran tersebut. Bagaimana Anda menanggapi kenaikan ini? Ya, terima kasih. Sebetulnya tugas Mahkamah Agung yang telah mengadili perkara hak uji material nomor 7 PH 2020 ini kan sudah selesai dan pemerintah sudah melaksanakan. Tentunya ini terpulang kembali pada pemerintah karena itu menjadi kewenangan pemerintah. Jadi Mahkamah Agung sepanjang ini bukan menjadi ranah Mahkamah Agung tentunya tidak akan mengomentari ranah-ranah yang bukan ranahnya Mahkamah Agung, begitu Pak. Baik, tapi putusan MA kemarin kan sifatnya final dan mengikat, tapi sekarang dinaikkan kembali iurannya. Apakah ini tidak menyalahi konstitusi, Pak? Sebagaimana diputuskan dalam perkara nomor 7 kemarin, permohonan pengujian pasal 34 ayat 1 dan 2, Perpres nomor 75 2019, perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 2018 ini kan sudah selesai dan sudah dilaksanakan. Tentunya pemerintah telah membuat atau merumuskan Perpres yang baru pengganti dari Perpres yang lama. Tentunya ini menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah. Jadi itu Mbak. Baik, tapi kemarin ketika MA membatalkan kenaikan iuran BPJS ini sebenarnya apa faktor yang mendasari tersebut?
Ya, karena ada permohonan hak uji material, tentunya Mahkamah Agung akan mengadili permohonan tersebut dan Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan itu. Dan itu kan yang diadil adalah perkara nomor Perpres nomor 75 2019 ya. Jadi sepanjang itu tidak diajukan Mahkamah Agung, ya Mahkamah Agung tidak memberikan komentar apapun karena setelah diputus pemerintah telah melaksanakan dan telah merumuskan membuat peraturan yang baru atau perpres yang baru, kan gitu. Tentunya perpres yang baru ini sudah didasarkan pada analisis kebutuhan, berdasarkan kondisi yang terkini, kemampuan pemerintah, semua dipertimbangkan. Jadi tidak semata-mata hanya melihat angka-angka saja, begitu Mbak. Baik. Apakah pada saat pembatalan ini juga melihat kondisi ekonomi Indonesia dan juga melihat kondisi masyarakat yang mungkin kesulitan dengan adanya kenaikan ini? Ya, itu kan kewenangan majelis untuk mempertimbangkan tentunya ya. Jadi bukan kewenangan saya untuk menjelaskan, sehingga apapun yang sudah diputus majelis itulah putusan yang harus dihormati dan saya yakin pemerintah sudah mematuhi kok. Jadi pemerintah sudah melaksanakan dan buktinya menerbitkan perpres yang baru. Ini tentunya sudah didasarkan pada kajian-kajian, pertimbangan-pertimbangan dan dasar-dasar yang baru, begitu Mbak. Baik, jika nanti ada gugatan kembali atas putusan kenaikan iuran BPJS ini, berarti akan dilakukan persidangan kembali ya Pak ya, untuk mereview kembali? Ya, itu kan bukan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyuruh orang melakukan seperti itu. Jadi itu semuanya terpulang kepada pemerintah dan masyarakat sendiri. Demikian, Pak. Baik, Pak Abdullah, tahan sebentar, kita akan berbincang bersama Humas BPJS Kesehatan, Bapak Muhammad Iqbal Anas Maruf. Selamat siang, Bapak Iqbal. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Iqbal, apa pertimbangan terbesar Anda menaikkan iuran BPJS? Apakah hanya fokus kepada menyelamatkan BPJS tanpa melihat kondisi ekonomi saat ini? Pertama, keputusan untuk menerbitkan perpres kan jelas peraturan presiden. Artinya dalam hal ini konteks regulasi sebetulnya kan diatur bahwa program PKN-KIS yang sudah berjalan di tahun ke-7 untuk besaran iuran ditetapkan melalui peraturan presiden. Peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 itu menjawab tindak lanjut atas amar putusan Mahkamah Agung. Makanya diatur di perpres ini bahwa untuk periode Januari sampai dengan Maret menggunakan perpres 75 tahun 2019, sedangkan periode April sampai dengan Juni menggunakan Perpres 82 tahun 2018, dan nanti di Juli berlaku Perpres 64 ini terkait dengan segmentasi peserta mandiri yang dari total populasi itu sejumlah 14% dari keseluruhan segmentasi peserta yang ada. Jadi pemerintah ingin memastikan komplit terhadap regulasi. Amar putusan MA dijalankan dengan menerbitkan peraturan presiden baru ini, tentu juga memperhitungkan kesinambungan program ini. Karena kita bicara tentang fakta hari ini, dengan adanya Perpres 75 tahun 2019, bagaimana BPJS Kesehatan melakukan tanggung jawabnya untuk membayar rumah sakit dan fasilitas kesehatan, itu menjadi lebih baik. Dan ini akan positif ke depan. Dan pemerintah sudah mengambil keputusan strategis mendengarkan aspirasi masyarakat melalui rapat di Komisi 9 DPR RI bahwa ada semacam bantuan iuran atau subsidi untuk kelas 3 mandiri. Padahal kelas 3 mandiri kriterianya kan bukan penerima bantuan iuran, tetapi karena ada aspirasi agar untuk menjamin kelas 3 mandiri tidak ada perubahan besaran iuran di Juli 2020 nanti, hanya yang soal kelas 1 dan 2 yang berubah. Dan kita perlu ingat bahwa persentase peserta mandiri di JKN dengan kelas 3 adalah 61% dari total peserta yang sejumlah 35 juta. Baik, Pak Iqbal, jika tidak dinaikkan, sebenarnya apa kondisi yang akan dihadapi oleh BPJS ke depannya? Ya, pemerintah kan sudah menghitung nih dengan stakeholder terkait yang memang yang menangani soal program JKN-KIS. Pasti akan ada pembiayaan yang tidak mencukupi. Nanti ada kegaduhan soal rumah sakit tidak bisa membeli alat untuk melayani dan yang lain. Yang terganggu adalah ujungnya tetap bagaimana akan terganggu pelayanan publik. Ini kan badan hukum publik, artinya memastikan
kontribusi semua pihak dengan kesetaraan di sana. Yang mampu misalkan di kelas 1 ya memang mendaftar di kelas 1. Mampu di kelas 2 di kelas 2. Dan tentu kalau tidak mampu, pemerintah memiliki opsi. Kita melihat ya dengan PBI APBN ada 96,8 juta, lalu ada PBI APBD 36 juta. Di Juli nanti ditambah lagi dengan selisih iuran 16.500 per orang per bulan yang harus ditanggung oleh pemerintah sebanyak 21, juta seperti itu. Baik, di putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS di awal Maret 2020 ini adalah pelayanan BPJS ini kurang maksimal sehingga jika dinaikkan iurannya ini tidak sebanding. Anda menanggapinya bagaimana? Ya, tentu kita pemerintah kan sudah menerima soal putusan MA ya. Kita tidak kembali flashback ke belakang. Artinya yang ke depan yang harus diperbaiki adalah bagaimana catatan-catatan yang diberikan oleh semua pihak termasuk dari amar putusan itu bisa kita tindak lanjut untuk memperbaiki. Kondisi finansialnya begini, ketika pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpres 75 2019, itu ada dasar audit dari BPKP yang dilakukan secara menyeluruh terhadap populasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan pertama yang termasuk kantor cabang BPJS Kesehatan. Lalu keluarlah putusan Perpres 75 2019 yang sebetulnya secara umum dampaknya positif. Lalu pemerintah ingin memastikan itu mematuhi amar putusan MA dan melaksanakan supaya program ini tetap bisa berjalan di tengah kondisi saat ini. Baik, berarti dengan pertimbangan BPJS menaikkan iuran yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan, berarti BPJS sendiri ini menjamin adanya peningkatan pelayanan dan juga fasilitas kesehatan ya dengan adanya kenaikan ini untuk masyarakat. Itu tentu menjadi konsekuensi logis ya, karena ada kepastian pembayaran ke rumah sakit. Rumah sakit bisa dengan fokus melayani pasien, peserta JKN. Lalu di sisi lain, tanggung jawab kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama juga ditunaikan. Jadi memang tidak akan langsung selesai dengan Perpres ini, tetapi arah ke sana menjadi lebih pasti sebetulnya. Baik, Pak Iqbal, tapi kalau kita lihat kondisi masyarakat saat ini banyak sekali yang kesulitan ekonomi karena PHK. Bagaimana jika pada akhirnya banyak penunggakan untuk kenaikan iuran ini? Ya, pertama kondisi pandemi kan memang kejadian luar biasa ya. Dan tentu ada di sana klausul di Perpres 64 2020 kan mengatur soal relaksasi untuk tunggakan peserta mandiri yang awalnya itu dihitung dari total 24 bulan menjadi hanya diperhitungkan 6 bulan saja di tahun 2020 ini. Itu menjadi bagian terobosan, termasuk juga bagaimana pemerintah ingin memastikan dengan bantuan iuran tadi yang disiapkan untuk kelas 3 mandiri yang memang akhirnya sama iuran penerima bantuan iuran dengan kelas 3 mandiri menjadi sama. Artinya memang semua peserta JKN itu membayar iuran. Ada yang memang tidak mampu dan miskin dibayarkan sepenuhnya oleh negara, ada yang memang harus berkontribusi, dan tentu ini menjadi bagian gotong royong besar bangsa Indonesia sebetulnya. Baik, Pak Iqbal, kita akan kembali ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, bagaimana harapan dari MA sendiri dengan adanya peraturan baru dari Presiden ini? Ya, baiklah. Kita sudah mengetahui bahwa ada peraturan baru yang telah diterbitkan oleh pemerintah, Perpresnya. Tentunya berikan kesempatan kepada BPJS dan pemerintah untuk mewujudkan apa yang dimaksud di dalam regulasi yang baru tersebut. Kita tidak perlu berpikir ke arah yang lain, kecuali kita tunggu aja pembuktiannya aja, realisasinya aja, supaya semuanya masyarakat dapat diberikan pelayanan yang maksimal. Saya rasa itu aja, Mbak. Terima kasih atas informasinya Bapak Abdullah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Special Report. Kita akan kembali kepada Pak Iqbal. Pak Iqbal, apa pertimbangan menaikkan harga untuk kelas 1 dan kelas 2 menjadi Rp150.000 dan juga Rp100.000, Pak? Sebetulnya bahasan ini sudah cukup lama ya ketika terbit Perpres 75 2019 bahwa biaya manfaat kelas 1 sebetulnya tidak mencukupi dengan kondisi misalkan sudah diselesaikan menjadi 150.000 karena biayanya itu sudah sekitar 272.000 biaya manfaat per jiwa per bulan untuk kelas 1 mandiri. Lalu di kelas 2 sekarang kan ditetapkan di Juli nanti. Kondisi sekarang masih dengan Perpres 82 2018
di Juli nanti menjadi 100.000. Kalau hitungan di secara biaya manfaat jauh di atas 100.000 biaya untuk kelas 2. Ini sebetulnya kan bagaimana subsidi silang antara kelas 1, 2, antara segmentasi mandiri, antara pekerja penerima upah ASN atau swasta itu di blended atau dicampur sehingga mampu untuk membiayai program ini. Harus kita akui di tahun ke-7 ini permasalahan terkait pembayaran masih terjadi. Tetapi hitungannya tidak lagi menjadi hitungan dari bulan ke bulan, tetapi cenderung setelah ada Perpres 75 2019 yang diupdate dengan ditambahkan Perpres 64 2020 nanti, kami yakin bahwa kita mampu untuk membayar tanggung jawab kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan di tahun 2020. Baik. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rusdianto, bagaimana Anda melihat kenaikan kembali dari BPJS Kesehatan ini? Sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA. Ya, saya pikir pemerintah ini masih seperti bermimpi di siang bolong dengan mengeluarkan peraturan Presiden nomor 64 ini. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena harusnya sudah belajar ketika Perpres 75 itu diterbitkan secara sepihak, ya, dan sangat membebani masyarakat, sehingga menjadi sangat mudah untuk dilumpuhkan. Artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang tidak memikirkan kemaslahatan bagi rakyat banyak itu mau diberlakukan juga tidak akan bisa dipaksakan. Seperti itu. Baik, tapi BPJS ini selalu berdalih dengan menaikkan harga iuran akan memberikan pelayanan yang lebih baik itu. Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh pihak BPJS tidak ada perubahan banyak, karena yang disampaikan itu sebenarnya juga sudah disampaikan dan dimuat di dalam jawaban ketika uji materi Perpres 75 itu diuji. Sama persis bahwa ini begini, kekurangan ini. Nah, jawaban tersebut juga sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Sudah dicermati. Namun kenapa dalilnya mereka di dalam jawaban itu tidak dipenuhi oleh Mahkamah Agung? Karena Mahkamah Agung berpendapat mengapa itu tidak perlu untuk dinaikkan saat ini, gitu ya. Saat ini loh. Bukan berarti itu tidak akan pernah dinaikkan selamanya, bukan. Tidak pernah dinaikkan saat ini. Pertama, pelayanan BPJS yang belum maksimal. Yang kedua, masih terjadi kelesuan ekonomi. Itu bulan Februari, belum ada COVID loh. Mahkamah Agung sudah berpendapat seperti itu. Yang ketiga, masih terjadi ego sektoral di instansi terkait, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Sebenarnya menurut kami, Mahkamah Agung sudah memberikan sinyal PR, tuntaskanlah yang ada di situ dulu. Nah, ternyata kan setelah kita sikapi, masyarakat ini juga menjadi kebingungan. Ketika diputus, tagihannya masih di atas rata-rata. Lalu diturunkan sebulan, terus dikeluarkan Perpres. Ini tentunya sangat-sangat menyinggung masyarakat. Sangat-sangat terasa untuk dipermainkan. Seperti itu. Artinya apa? Bahwa terhadap putusan yang sudah dilakukan kemarin itu, ada satu norma yang perlu digarisbawahi. Apa itu normanya? Bahwa normanya tidak diperkenankan untuk menaikkan harga. Ya. Itu normanya. Dan norma itu jangan ditafsirkan kemarin 160.000, terus sekarang 150.000, kan lebih murah, lebih rendah. Bukan seperti itu penafsirannya. Artinya, dilihatlah secara keseluruhan. Di situ kan ada, di pertimbangan Mahkamah Agung itu kan ada aspek filosofis yang dia sampaikan, bahwa
faktual Perpres nomor 75 2019 yang tidak mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat dalam bidang ekonomi saat ini, maka dengan sendirinya ketentuan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 yang secara sepihak menaikkan iuran bagi peserta BPPU dan peserta BP guna menutupi defisit dana BPJS dianggap telah melanggar azas pemberian pertimbangan secara adil dan berimbang. Baik. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan Perpres yang baru diterbitkan saat ini? Tidak ada beda, hanya jilid 2. Baik, kita ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, di tengah pandemi corona ini dan adanya kenaikan BPJS ini, apakah dari BPJS memberikan keringanan bagi masyarakat yang kesulitan dengan adanya kenaikan iuran ini? Ya, pertama kita bicara hari ini berdebat soal Perpres ini, pelayanan di lapangan masih berjalan. Hanya dengan hal yang harus di-cover dalam program JKN ini, semua masih dilayani dengan baik. Tentu kita harus memikirkan bagaimana layanan itu harus dikonsekuensikan dengan pembayaran. Kalau disampaikan bahwa Perpres ini sama sekali sama dengan yang dengan Perpres 75 2019, faktualnya tidak. Coba diteliti lebih dalam. Misalkan di kelas 3 mandiri. Kelas 3 mandiri iurannya tetap 25.500. Lalu pemerintah justru menambah dalam bentuk bantuan iuran sebesar 16.500. Lalu ada soal relaksasi tadi. Tunggakan misalkan, dia punya tunggakan 12 bulan. Yang dihitung hanya 6 bulan, lalu kepesertaannya diaktif. Ya tidak mungkin orang tidak bayar iuran, karena program ini berdasarkan iuran. Jadi tentu kita bicara tentang hal yang besar ya, bahwa segmentasi kepesertaan tidak hanya mandiri, itu perlu diingat. Bahwa ada didukung oleh kepesertaan lain dari ASN, TNI Polri, ada juga pekerja penerima upah swasta, ada juga dari penduduk yang didasarkan oleh pemerintah daerah. Hal-hal ini tentu pemerintah dengan bijaksana untuk menetapkan itu. Kalau kita kembali misalkan diskursus soal kelas 1, kelas 2, apakah ada perbedaan manfaat medis dengan kelas 3? Tidak ada sama sekali perbedaan manfaat medis. Kanker juga ditanggung di kelas 3, HD di kelas 3 ditanggung, PBI HD ditanggung, Mandiri ditanggung, seperti itu. Tidak ada, obat juga sama. Tidak seperti itu. Hal yang mendasar adalah bagaimana ke depan ada standarisasi yang sama misalkan dalam layanan. Jangan sampai misalkan kelas 3 rumah sakit A dengan kelas 3 rumah sakit B itu disparitasnya tinggi sekali sehingga orang mengeluhkan di sana. Ini Indonesia dengan jumlah penduduk 270 jutaan dan tentu layanan infrastruktur memang ada varian di sana. Nah, proses ke depan di sana itu mau dipastikan dengan Perpres ini. Baik, kita ke Pak Rusdianto. Pak Rusdianto, silakan Anda menanggapi pernyataan Pak Iqbal. Ya, saya pikir Pak Iqbal ini terlalu memutar dia. Pertama yang pengen saya tekankan adalah, ada kenaikan atau tidak itu terhadap 3 kelas? Jawabannya ya. Hanya soal waktu, tapi bukan berarti soal waktu itu dia menjadi tidak naik. Sekarang apa jaminannya ketika dinaikkan? Di satu sisi yang sekarang orang sedang terpuruknya, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini? Apakah ketika COVID itu besok selesai, tiba-tiba dalam suatu ketika dalam situasi satu malam, ekonomi juga berubah kembali seperti sebelum COVID? Apakah seperti itu? Artinya, ini kan hanya upaya yang tergesa-gesa. Yang saya pikir ketika kita berbicara kerugian di dalam BPJS ini, selalu saya berpikir bahwa ini kita seperti berbicara kayak mana yang duluan ayam apa telur. Ya, BPJS selalu menerangkan bahwa ini kurang bayar, ini masyarakatnya tidak rajin dan lain-lain sebagainya. Oke, itu kan soal masalah kedisiplinan. Yang paling penting adalah, menurut kami, yang paling penting adalah ini lebih pada muatan kesalahan pada sisi manajerial. Perbaikilah manajerialnya. Baik, terima kasih. Jangan hanya mensalahkan masyarakat.